Kabarin, kabar, terkabar. Pak Azam ya, yang sudah menyampaikan surat dan kami setelah surat itu diterima, kami melakukan konferensi pers ini. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi, dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gadjah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu, ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu, dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan plat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat-tempat lain adalah palsu juga. Kalau ada yang bertanya apa kelebihan dari trio RRT, Roy, Rismond, Tifa, jawabannya gampang, yaitu kemampuan mereka untuk berbohong. Mereka sangat luas sekali, sangat fleksibel sekali. Kemampuan mereka untuk bikin framing, mereka sangat ahli sekali. Kemampuan mereka untuk bikin opini yang menyesatkan, mereka juga cukup lihai untuk hal ini. Saya sudah mengikuti jejak-jejak mereka sejak berbulan-bulan yang lalu. Memang 3 hal itu yang paling menonjol, yaitu suka berbohong, suka bikin framing, suka bikin opini yang menyesatkan. Termasuk dalam kaitan Bonatua Silalahi yang kemarin habis mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat. Kemudian lagi-lagi mereka bikin framing, bikin opini menyesatkan. Ini saya ketahui dari video Tifa, ya, di mana berulang kali modus-modus serupa telah dilakukan oleh Tifa. Contohnya ketika Rektor UGM beberapa waktu yang lalu mengeluarkan statement bahwa mereka punya dokumen lengkap sejak Jokowi lolos sebagai mahasiswa baru di UGM, menjalani perkuliahan sarjana muda, kemudian sarjana, kemudian KKN, wisuda, dapat ijazah, itu dipotong oleh Tifa sampai ke sarjana muda. Seolah-olah Jokowi hanya masuk lewat jalur sarjana muda, padahal jalur sarjana muda nggak ada. Itu hanya fase. Berkali-kali saya bilang bahwa sarjana muda di UGM waktu itu hanya fase dari para mahasiswa strata 1 atau sarjana, ketika SKS-nya baru mencapai 120-an SKS. Tapi itu dipotong oleh Tifa, kemudian di framing bahwa Jokowi itu hanya sarjana muda atau masuknya lewat sarjana muda, bukan sarjana. Akhirnya dimakan oleh sebagian publik, terutama oleh pengagum mereka, di mana rata-rata memang pengagum mereka nalarnya pendek, ya. Jadi
kemampuan berpikirnya juga kurang. Mereka termasuk dalam golongan, maaf saja, SDM yang relatif rendah dibanding masyarakat yang lain. Karena mudah sekali dibohongi, mudah sekali dikasih framing, mudah sekali dikasih opini yang menyesatkan, kemudian diamplifikasi dalam medsos-medsos mereka seperti itu. Ini akan saya tunjukkan bukti terakhir bahwa ketika Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU, kemudian oleh Tifa di-framing, dipotong, kemudian disebarluaskan dengan opini yang menyesatkan publik. Akan saya tunjukkan buktinya. Ternyata fotokopi dari fotokopi ijazah, foto dari fotokopi ijazah Jokowi ini yang diserahkan kepada kami melalui Pak Bonatua dan melalui tim kuasa hukum kami itu ternyata berbeda. Ya, berbeda dengan yang diklaim oleh UGM ya pada tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Sigit Sunarta. Ternyata beda, dan juga beda dengan foto dari fotokopi yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Ya, dan juga beda dengan foto dari ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Jadi sekarang jadi ada 4 versi nih. Ijazah Jokowi ini malah jadi ada 4 versi nih. Versi KPU 2019, karena kita belum dapat versi KPU 2014 ya. Kita belum dapat. Jadi versi KPU 2 Oktober 2025, versi UGM 2022, versi Bareskrim 22 Mei 2025, dan versi Dian Sandi 1 April 2025. Jadi ini ada 4 versi ijazah. Saya sampaikan ya, perbedaannya adalah, perhatikan baik-baik ya. Ini saya mau mengcompare perbedaan antara ijazah yang disampaikan, foto dari fotokopi ijazah yang disampaikan oleh KPU, tolong mungkin biar kelihatan. Ya, supaya kelihatan sekali nih khalayak ya melihat bedanya nih dari matanya seorang pemerhati neuroscience behavior ya. Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tidak ada nomor ijazah. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarta mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Yang dibilang oleh Pak ini kan? Ya, kalau ini dalam pandangan kita, ya kanan dalam pandangan orang yang memakai. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi yang sudah terlipat. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis, ya. Itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi, bersih dan tidak ada lipatan. Ya. Nah, jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi, dan tidak ada lipatan. Luar biasa bukan? Kekuatan Tifa itu sebenarnya ya memang itu fitnah, framing, opini yang menyesatkan. Berkali-kali dia pakai modus seperti itu. Tidak takut dosa. Heran saya. Padahal dengan profilnya seperti itu harusnya ya lebih dari rata-rata orang lah. Tapi enggak, dia justru tidak takut dosa sama sekali untuk bikin fitnah, bikin framing, bikin opini menyesatkan. Baiklah, kita jabarkan apa yang dikatakan Tifa tadi. Setidaknya saat ini mereka sudah pegang 3 fotokopi ijazah dari Jokowi.
Yaitu yang pertama yang dulu pernah ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan pada tahun 2002 di hadapan Kompas TV. Rupanya itu mereka screenshot. Itu yang pertama. Yang kedua, fotokopi ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam konferensi pers Bareskrim pada bulan Mei yang lalu. Yang ketiga yang didapatkan Bonatua Silalahi dari KPU beberapa hari yang lalu. Ada 3. Kalau yang Dian Sandi tidak kita bahas ya, yang 3 ini. Jadi Tifa mengatakan, memframing, bikin opini menyesatkan, seolah-olah fotokopi ijazah Jokowi atau ijazah Jokowi itu sendiri ada bermacam-macam versi. Ini menyesatkan. Karena apa? Karena masyarakat yang daya nalarnya pendek, yang SDM rendah, akan menelan mentah-mentah omongan Tifa bahwa ternyata ijazah Jokowi itu ada bermacam-macam. Padahal seluruh dunia orang itu punya ijazah untuk satu jenjang pendidikan dari satu sekolahan atau satu perguruan tinggi ya cuma satu. Tapi ini Jokowi dikatakan punya bermacam-macam versi untuk satu ijazah dari UGM. Ini penyesatan. Alasannya pun nggak masuk akal. 3 fotokopi tersebut masing-masing ada perbedaan, kata Tifa. Yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan pada tahun 2022 di hadapan Kompas TV itu ada nomornya di sebelah kanan. Sedangkan dari salinan KPU kemarin tidak ada nomornya. Itu penyesatan. Bagaimana tidak penyesatan? Itu yang tidak ada nomornya dari KPU itu memang diblok oleh KPU, diblok putih. KPU paling tidak ngeblok 7 item di salinan fotokopi ijazah Jokowi, yaitu di nomor itu, nomor sebelah kanan, kemudian di nomor ijazahnya Jokowi, tanggal lahir, kemudian tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan. Itu sudah diakui Bonatua, tapi oleh Tifa digunakan untuk framing, seolah-olah ada perbedaan. Jadi fotokopi ijazah Jokowi yang tahun 2022 ada nomornya, yang KPU tidak ada nomornya. Kemudian fotokopi ijazah yang dari Bareskrim ada lipatannya dan ada noda kopinya. Sehingga dia membuat perbedaan, Tifa membuat perbedaan. Terus membuat kesimpulan ada 3 versi ijazah Jokowi atau 3 versi fotokopi ijazah Jokowi. Ini kan penyesatan kekanak-kanakan. Yang di Bareskrim fotokopi dilipat itu kan masalah perlakuan saja. Mungkin waktu penyerahan dilipat atau mungkin waktu penyimpanan dilipat. Dikatakan ada noda kopi. Ya bisa saja, mungkin waktu penyidik atau mungkin di pihak UGM dulunya orangnya baru minum kopi terus ketetesan, bisa saja. Tapi kan nggak bisa berlaku untuk yang dari KPU, yang di Dekan Fakultas Kehutanan. Misalkan 3 buah fotokopi dari 3 zaman yang berbeda yang dipegang oleh 3 pihak yang berbeda. Harus 100% persis presisi. Itu kan nggak mungkin. Ada pihak-pihak yang memegang yang berbeda-beda. Ada perlakuan yang berbeda-beda. Cara menyimpan yang berbeda-beda. Kita fotokopi saja. Hari ini kita fotokopi, besok kita fotokopi. Belum tentu 2 fotokopi itu identik. Misalnya dari fotokopi yang kemarin itu ada agak kehitaman, mungkin karena pita mesinnya atau apa, yang lainnya putih bersih. Itu bisa jadi. Nah, ini juga berlaku pada 3 fotokopi ijazah Jokowi. Kenapa mempermasalahkan yang di Bareskrim ada lipatan? Itu kan hanya mungkin cara penyimpanan, perlakuan. Ada tetesan kopi, yaitu ada orang yang baru minum kopi ketetesan. Yang 2 ini, yang dari Dekan di tahun 2022 ada nomornya, yang di KPU tidak ada nomornya karena memang sama KPU diblok. Bonatua Silalahi sudah mengakui bahwa itu diblok oleh KPU, diblok putih, nomornya ditutup dengan tanggal kelahiran Jokowi, terus tanda tangan rektor dan dekan diblok semua. Ada 7 item yang diblok.
Jadi 3 fotokopi itu sebenarnya sama. Cuman 3 fotokopi itu berada di tangan yang berbeda. Mungkin juga itu berasal dari fotokopian tahun yang berbeda. Yang dipegang oleh dekanat Fakultas Kehutanan kemungkinan besar itu fotokopi waktu memfotokopinya itu tahun 85, waktu benar-benar ijazah Jokowi mau diserahkan di fotokopi. Yang di KPU itu fotokopian waktu Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2019. Yang di Barreskrim kemungkinan ya fotokopi yang pertama tadi. Jadi sudah beda tahun memfotokopinya, beda tukang fotokopinya, beda penyimpanan, beda perlakuan. Ya memang wajar, kecuali kalau perbedaannya itu misalkan ada huruf, ada bentuk logonya beda, atau fotonya beda. Itu baru bisa dipersoalkan. Kalau ada bekas lipatan dengan tidak ada bekas lipatan, ya wajar. Namanya dipegang oleh pihak yang berlainan, perlakuan yang berlainan. Yang satu ada noda tumpahan kopi, yang lainnya tidak ada, ya wajar. Wong berada di tempat yang berbeda, perlakuannya berbeda. Ini publik harus cerdas. Jangan mau dibohongin Tifa. Memang dia ahlinya bikin framing. Jadi tidak ada versi ijazah dari Jokowi yang macam-macam seperti yang disampaikan Tifa. Versinya cuma satu, yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada yang terima Jokowi tanggal 19 November 1985 saat wisuda. Kemudian itu difotokopi dari berbagai era untuk berbagai keperluan. Jadi masyarakat harus cerdas. Jangan sampai mudah dibohongi. Kita gunakan pikiran kita. Itu sebenarnya harus hal sederhana.